Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Badatun Sahro dengan NPM 2042377. Teman-teman, baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian standar proses, standarisasi, dan standar penilaian. Yuk kita simak sama-sama. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian standar proses dan tujuan standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi dengan ketentuan dan peraturan yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Menurut beberapa para ahli, yang pertama yaitu menurut Wina Sanjaya. Wina Sanjaya berpendapat bahwa standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memahami standar kompetensi lulusan. Yang pertama yaitu proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berarti standar proses. Standar proses pendidikan dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu di mana lembaga pendidikan itu berada secara nasional. Yang kedua yaitu tujuan standar proses. Tujuan dari standar proses adalah untuk meningkatkan kualitas, mengurangi kesalahan, memudahkan pelacakan, serta memperbaikan masalah jika terjadi. Yang kedua, dengan adanya standar proses, organisasi dapat lebih mudah dalam mengelola kompleksitas, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahamannya yang sama tentang bagaimana suatu proses seharusnya dilakukan. Yang ketiga yaitu standar proses juga penting dalam konteks audit dan kepatuhan terhadap regulasi karena mereka menyediakan dasar yang jelas untuk menilai kerja dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Materi yang ketiga yaitu fungsi standar proses. Yang pertama yaitu konsistensi. Standar proses memastikan bahwa semua anggota tim atau departemen mengikuti prosedur yang sama sehingga hasil akhirnya dapat konsisten. Yang kedua yaitu efisiensi. Dengan memiliki standar proses yang jelas, organisasi dapat mengurangi waktu dan sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga yaitu kualitas. Kualitas standar proses membantu meningkatkan kualitas hasil kerja dengan menetapkan ekspektasi yang jelas dan memastikan bahwa semua langkah dilakukan dengan baik dan benar. Yang keempat yaitu pembelajaran dan pengembangan. Dengan mengikuti standar proses, individu dapat belajar dan mengembangkan keterampilan mereka karena adanya panduan yang jelas tentang bagaimana mereka menyelesaikan tugasnya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu komunikasi yang lebih baik. Standar proses membantu meningkatkan komunikasi antar anggota tim dan departemen karena semua orang mengikuti prosedur yang sama. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pengertian standarisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, standarisasi adalah penyesuaian bentuk yaitu ukuran kualitas dan sebagainya dengan pedoman atau standar yang ditetapkan untuk menghasilkan pembakuan. Standar adalah kriteria atau pedoman yang ditetapkan untuk menilai atau membandingkan kualitas, kinerja, atau fitur lain dari suatu produk, layanan, maupun proses. Selanjutnya yaitu contoh-contoh standar. Contoh standar yang pertama yaitu standar kualitas produk, standar lingkungan, standar keselamatan kerja, dan standar komunikasi data. Dengan adanya standar, konsumen dapat memiliki kepercayaan bahwa produk atau layanan yang mereka beli memenuhi ekspektasi tertentu, dan perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang mereka kompatibel dengan produk lain di pasar. Standar juga membantu dalam pengembangan inovasi baru dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi peningkatan berkelanjutan. Tidak hanya itu, standar juga dapat dikembangkan oleh berbagai organisasi termasuk badan pemerintah, lembaga standarisasi, asosiasi industri, dan organisasi non-pemerintah. Baiklah,
materi yang terakhir yaitu standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria atau pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja, kualitas, atau nilai-nilai suatu proses, produk, serta individu. Standar ini membantu dalam membuat keputusan yang objektif dan konsisten berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu Dasar Hukum Standar Penilaian Pendidikan, merupakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2016 bahwa standar penilaian pendidikan adalah kinerja mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.